Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Yuli Agustin dengan NIM 2005134905 dari kelas Pendidikan Ekonomi 3C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Dengan topik interaksi sosial dan pengaruh interaksi sosial pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Subtopik pengaruh interaksi sosial. Dengan kompetensi dasar 3.2 menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Dan 4.2 menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Indikator ketercapaiannya itu yang pertama interaksi sosial, pengertian, syarat dan bentuk, akomodasi, kerjasama, asimilasi. Yang kedua, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Ketiga, lembaga sosial, pengertian, jenis dan fungsi, ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik. Dan yang keempat, menyajikan hasil diskusi berupa clipping. Dengan alokasi waktu yaitu 2 kali pertemuan 5 kali 40 menit. Langkah-langkahnya itu yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Peserta didik diminta untuk mengamati video atau gambar tentang interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari dan mengamati tentang pengaruh yang terjadi setelah melakukan interaksi. Kemudian peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan tentang rasa ingin tahunya pada gambar yang telah ditampilkan. Misalnya, kegiatan apa yang dilakukan oleh orang dalam gambar tersebut setelah melakukan interaksi. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Guru mengajak peserta didik untuk merencanakan sebuah proyek tentang menganalisis apa saja kegiatan interaksi sosial di lingkungan sekitar dan apa yang akan dihasilkan atau pengaruh dari kegiatan interaksi yang dilakukan orang atau masyarakat tersebut. Peserta didik dianjurkan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang interaksi dan pengaruhnya, yang mana informasi itu dapat diambil dari berbagai sumber seperti lingkungan sekitar, media cetak atau elektronik, internet, buku pelajaran IPS untuk SMP atau MTS kelas 7 dan sebagainya. Yang ketiga, menyusun jadwal. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang pertama, peserta didik melaksanakan proyek dengan membuat clipping tentang interaksi sosial dan apa yang akan dihasilkan atau pengaruh dari kegiatan interaksi yang dilakukan orang atau masyarakat sesuai dengan rancangan bersama-sama dengan kelompoknya. Kedua, peserta didik mencatat hasil selama pembuatan clipping. Ketiga, peserta didik mengolah hasil pembuatan clipping tentang interaksi sosial. Keempat, selama penyelesaian proyek, guru memonitor aktivitas yang penting dari peserta didik. Yang kelima, peserta didik membuat laporan proyek pembuatan clipping interaksi sosial. Langkah-langkah yang kelima itu menguji hasil, di mana yang pertama, peserta didik mengomunikasikan atau mempresentasikan hasil proyek pembuatan clipping tentang interaksi sosial. Kedua, guru menilai laporan rancangan pembuatan clipping. Yang ketiga, peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Langkah-langkah yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Pertama, peserta didik diminta untuk mengungkapkan pengalamannya selama menyelesaikan proyek pembuatan clipping tentang interaksi sosial dan apa yang akan dihasilkan atau pengaruh dari kegiatan interaksi yang dilakukan orang atau masyarakat. Kedua, pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas selama merancang dan pembuatan clipping.
Yang ketiga, guru dan peserta didik mengembangkan proses diskusi dengan tujuan untuk memperbaiki pembelajaran agar lebih efektif serta agar dapat menjawab pertanyaan yang diajukan pada tahap pertama. Berikut contoh model pembelajaran project-based learning.